dan action. Ya, dalam bidang hukum, selain banyaknya mafia peradilan, mafia hukum, di mana bisa terjadi kolusi antara pelaku kriminal, misalnya pelaku korupsi dengan para pengacaranya untuk menangkan suatu perkara demi membela perkara itu dan bisa membebaskan pelaku-pelaku kriminal atau korupsi tersebut dari jeratan hukum. Dan di mana juga para hakim-hakim yang walaupun sudah mendapatkan remunerasi yang baik, tetap saja mereka bisa disuap, disogok, dan diatur untuk menangkan atau mengalahkan seorang sebagai tersangka. Dan tentu saja hal ini diperlukan ketegasan dari para pemimpin di bidang yudikatif, di mana mereka seharusnya bertindak tegas dan mengambil keputusan apabila terdapat atau terjadi di mana anak buah mereka melanggar perkara hukum, maka patut diberikan hukuman. Tetapi apabila ada para penegak hukum yang berprestasi, di mana mereka betul-betul menegakkan hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila serta KUHP, dan maka itu mereka patut diberikan penghargaan, misalnya dengan kenaikan pangkat dan sebagainya. Dan ini harus dipublikasi secara massal di mass media yang ada. Kemudian di bidang Hankam, menurut saya pertahanan dan keamanan Indonesia ini juga sangat memprihatinkan, karena seperti kita ketahui dengan luas wilayah yang sangat besar, Indonesia menurut saya di bidang pertahanan dan keamanan kurang mampu untuk melindungi Ibu Pertiwi dari serangan baik itu yang datangnya dari luar maupun dalam negeri. Maksud saya yang akan merongrong kedaulatan negara, baik itu di bidang pertahanan laut, pertahanan udara, atau pertahanan darat. Dan tentu saja diperlukan kesadaran dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang memperjuangkan hak-hak pertahanan keamanan negara dengan anggaran yang cukup memadai. Kemudian di bidang pendidikan, walaupun sekarang sudah terjadi pengalokasian dana yang sangat besar, 20% dari RAPBN kita, tetapi dalam kenyataannya memang masih banyak anak-anak bangsa Indonesia yang belum terjangkau oleh pembiayaan dari bidang pendidikan ini, sehingga banyak kita temui sebetulnya anak-anak yang cerdas dan pandai dan mereka berbakat untuk menjadi pemimpin-pemimpin negara di masa depan. Mereka tidak mendapatkan kesempatan yang layak, terutama di daerah-daerah terpencil dan juga di perkotaan, di kawasan kumuh dan miskin. Dan kemudian di bidang budaya, kita sepertinya tidak mempunyai kejati dirian, di mana anak-anak muda dan anak-anak remaja kita sekarang cenderung untuk lebih mencintai budaya-budaya asing, seperti budaya dari negeri-negeri lain. Ya, saya tidak akan sebutkan satu persatu, tapi kita bisa lihat mereka begitu menggemari kalau ada artis-artis dari luar negeri datang, tetapi begitu kurang antusiasnya terhadap budaya-budaya tradisional, terutama budaya-budaya lokal yang sekarang juga sudah hampir punah, seperti kita ketahui. Seperti kalau kita tanya, apakah seorang anak mengetahui bagaimana sejarah atau cerita pewayangan Mahabharata dan Ramayana, pasti hanya sebagian yang bisa menjawab. Tapi kalau kita tanya, apa lagu terakhir Justin Bieber, mereka akan lebih cepat menjawab. Dan ini sangat memperhatinkan menurut saya. Sehingga dalam bidang budaya, kita harus memperbaiki dengan memberikan kurikulum pendidikan budaya yang lebih banyak lagi di sekolah-sekolah kepada anak didik kita. Kemudian di bidang